Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bani Saleh Bekasi dengan jurusan S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjawab soal UTS atau ujian tengah semester dengan mata kuliah Neuroscience, dan dosen pengampunya adalah Ibunda Dr. Lilis Suryani. Nah, untuk pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anak berkesulitan belajar. Apa sih yang dimaksud dengan berkesulitan belajar pada anak? Kesulitan belajar siswa biasanya ditunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Kesulitan belajar juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan juga faktor sosiologis. Yang semua itu pada akhirnya dapat mengakibatkan prestasi belajar siswa berada di bawah rata-rata. Untuk selanjutnya, apa aja sih macam-macam kesulitan belajar itu? Yuk kita simak. Macam-macam kesulitan belajar. Yang pertama, learning disorder. Keadaan di mana proses belajar anak menjadi terganggu karena hilangnya respon yang bertentangan. Terjadinya anak sulit belajar karena adanya respon yang bertentangan dalam diri anak, sehingga hasil belajar yang dicapainya jadi lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Contohnya, anak yang sudah terbiasa dengan olahraga keras, seperti karate dan tinju, maka akan mengalami kesulitan bila menuntut gerakan-gerakan yang lemah gemulai. Kedua, learning dysfunction. Merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya anak tersebut tidak menunjukkan adanya subnormality mental ataupun gangguan psikologis lainnya. Contohnya, anak yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan atletis sangat cocok menjadi atlet bola voli. Namun, bila mereka tidak pernah dilatih, maka dia tidak akan dapat menguasai teknik permainan bola voli dengan baik dan benar. Itu karena tidak atau kurangnya mendapat pembinaan dalam hal tersebut. Ketiga, underachieve. Hal ini mengacu pada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal. Tetapi anehnya, prestasi belajar yang didapatkan tergolong rendah. Contohnya, anak yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul atau IQ-nya 130. Namun, anehnya prestasi belajar yang didapatkannya biasa-biasa saja atau malahan sangat rendah. Yang keempat, slow learner adalah anak yang dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kelima, learning disabilities. Pada kelompok ini, si anak mengalami ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana si anak didapat belajar sama sekali atau menghindari belajar, sehingga tidak pernah menemui hasil pembelajarannya secara intelektual. Misalnya, hal ini terdapat pada anak-anak ambisil ataupun idiot. Memang, faktor makanan turut menentukan daya pikir, kecerdasan, dan daya tangkap anak dalam menerima pembelajaran. Sudah semestinya orang tua memberikan asupan makanan yang sehat, kaya nutrisi dan juga gizi, serta menu halal buat anak-anaknya terlebih dalam masa pertumbuhan. Berdasarkan macam-macam kesulitan belajar yang telah disebutkan tadi, kemungkinan ada dua faktor yang mempengaruhi anak berkesulitan belajar. Faktor pertama yaitu faktor dari dalam diri sendiri atau faktor intern, seperti cacat tubuh, kurang mendengar, kurang motivasi, dan intelijensi yang rendah, dan lain sebagainya. Faktor kedua yaitu faktor dari luar diri anak, seperti kekurangan fasilitas belajar di rumah, jadwal sekolah yang terlalu padat, kurang perhatian dari orang tua, buku penunjang yang minim dimiliki anak, dan infrastruktur jalanan ke sekolah yang rusak dan sebagainya. Untuk mengantisipasi kesulitan belajar anak sedari dini, guru perlu mengenal karakteristik pada anak, misalnya bentuk fisiknya, hobinya, minatnya, tingkat kecerdasannya, dan sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini yang menjelaskan tentang kesulitan belajar, macam-macam bentuk kesulitan belajar, lalu antisipasi kita sebagai guru. Terima kasih saya ucapkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.